Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran analisis kompleksitas algoritma. Di pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari kembali terkait mathematical analysis of recursive algorithm, tapi kali ini kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu persamaan karakteristik homogen. Di pekan lalu kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan rekursif dengan menggunakan substitusi. Untuk pertemuan sekarang kita akan menggunakan teknik lain, yaitu persamaan karakteristik homogen. Jadi ada suatu relasi rekurensi yang dinamakan dengan relasi rekurensi linear homogen. Dia itu berbentuk seperti ini. Jadi kita punya Tn, Tn-1, Tn-2, Tn-3, dan seterusnya sampai Tn-K. Di mana masing-masing T itu punya koefisiennya sendiri-sendiri. Dan ruas kanannya itu adalah sama dengan 0. Contohnya itu seperti ini. Kita punya 7Tn dikurang 3Tn-1 sama dengan 0. Ini adalah relasi rekurensi linear homogen. Karena di sini merupakan rekurensi dari Tn, Tn-1, dan seterusnya. Dan ruas kanannya itu adalah 0. Relasi rekurensi yang sering kita jumpai ini juga bisa kita ubah menjadi relasi rekurensi linear homogen. Contohnya Fibonacci. Fibonacci itu kan kalau kita hitung Fibonacci ke n, itu bisa kita hitung dengan penjumlahan Fibonacci ke n-1 dengan Fibonacci ke n-2. Nah ini itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. Tn sama dengan Tn-1 tambah Tn-2. Ini belum homogen secara eksplisit, belum relasi rekurensi linear homogen secara eksplisit, karena kalau yang homogen kanannya harus 0, ingat ya, ruas kanan harus 0, ruas kiri adalah Tn, Tn-1, Tn-2, dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita bisa mengurangi kedua ruas dengan Tn-1 dan Tn-2, sehingga ruas kiri menjadi seperti ini, dan ruas kanan menjadi 0. Atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan kata-kata pindah ruas ya. Jadi kita tanda kutip pindah ruaskan, sehingga kita mempunyai relasi rekurensi linear homogen. Nah, kenapa kita perlu relasi linear homogen ini? Relasi rekurensi linear homogen ini karena ada suatu teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yang dinamakan dengan persamaan karakteristik. Jadi di sini kita misalnya punya relasi rekurensi linear homogen seperti ini, maka kita bisa mempunyai persamaan karakteristik seperti yang ada di bawahnya ini. Di sini kita lihat awalnya kita punya Tn, ada Tn-1, Tn-2, dan seterusnya sampai Tn-K. Nah, di sini kita bisa punya koefisien yang sama persis, seperti ini, 0 sampai AK, tapi Tn-nya kita ubah menjadi R pangkat K. Tn-1 diubah jadi R pangkat K-1, dan seterusnya sampai Tn-K kita ubah menjadi R pangkat K-K, atau dengan kata lain R pangkat 0. K itu apa? K itu kita lihat dari pengurangan terbesar indeksnya. Oke, di sini paling besar dia N kurang berapa sih? Itulah yang kita jadikan K. Contohnya misalkan saya punya 5Tn tambah 7N-1 tambah 6N-2 sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya, kalau kita lihat di sini pengurangan terbesar adalah -2. Berarti R terbesar itu akan menjadi pangkat 2. Kita tinggal ambil konstantanya. Untuk Tn dia 5, tambah Tn-1 dia 7, tambah Tn-2 dia 6, sama dengan 0.
Ini adalah persamaan karakteristiknya. Jadi kita lihat indeks terkecilnya itu adalah N-2, pengurangan terbesarnya adalah 2, berarti K-nya itu adalah 2. Sehingga persamaan karakteristiknya seperti ini. Kita lihat misalkan beberapa contoh persamaan karakteristik yang sebelumnya kita lihat. Di sini persamaan karakteristiknya berarti adalah 7R dikurang 3 sama dengan 0. Seperti ini ya. Karena K-nya itu berarti 1. Maka pangkat terbesar adalah 1. Kemudian yang kedua, contohnya ini adalah 6R kuadrat dikurang 5R ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini jangan salah ya. Pangkat tertinggi adalah 3 karena kita punya N-3. Berarti saya akan punya R8, R pangkat 3. Dikurang, apakah 4R kuadrat? Apakah 4R? Apakah 4? Jawabannya adalah 4 sama dengan 0. Kenapa R kuadrat sama R-nya nggak ada? Itu karena di sini sebenarnya ada Tn-1 dan Tn-2 kan. Cuman koefisiennya adalah 0. Jadi ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi 8Tn ditambah 0 Tn-1 ditambah 0 Tn-2 dikurang 4 Tn-3 sama dengan 0. Seperti ini. Makanya dia menjadi 8R kuadrat tambah, pangkat 3. Tambah 0R pangkat 2 tambah 0R dikurang 4 sama dengan 0. Seperti ini ya. Jadi perhatikan perubahan indeksnya. Dia harus perubahan R-nya 1-1 itu ketika perubahan indeksnya juga 1-1. Jadi untuk Tn, kalau dia R pangkat 3, maka yang R kuadrat itu adalah Tn-1. Nggak bisa kita bilang 4 R kuadrat, karena minus 4 ini dia punya Tn-3. Itu berarti punyanya si R pangkat 0. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah mempunyai persamaan karakteristik yang tadi? Nah, setelah mempunyai persamaan karakteristik, kita punya suatu teorema. Tadi, kalau kita punya relasi rekurensi linear homogen, kita bisa dapatkan persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristik ini kemudian nantinya bisa kita cari solusinya. Solusinya, karena R-nya paling tinggi pangkat K, maka kita akan punya K banyaknya solusi untuk R. Nah, dari solusi yang kita dapatkan, kita bisa mendapatkan solusi umum untuk Tn, yaitu C1 C2 kali R1N tambah C2 R2N dan seterusnya sampai CK RKN. Apa itu C1 sampai CK? Itu adalah konstanta. Kita tidak tahu untuk sekarang, tapi ketika kita mendapatkan relasi rekurensi yang sudah ada base case-nya, kita bisa mendapatkan nilai C1 sampai CK dari base cases tersebut. Nanti kita lihat contohnya. Misalkan kita punya relasi rekurensi seperti ini. Berarti kita harus cari dulu persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya adalah, kita lihat pengurangan indeks terbesar adalah N-2. Makanya kita akan punya R pangkat 2. Dikurang 3R dikurang 4 sama dengan 0. Jelas ya, ini dari sini. Kita ambil konstantanya dan pangkat terbesar adalah 2. Kemudian kita selesaikan persamaan ini.
Ingat cara yang mungkin kalian sudah pelajari waktu sekolah dulu. Berapa yang dikali menjadi minus 4 dan dijumlah jadi minus 3. Maka kita akan punya minus 4 dan plus 1. Oke, sehingga solusinya adalah 4 dan minus 1. Dan berdasarkan teorema yang tadi kita punya, maka Tn itu adalah suatu konstanta dikalikan solusi pertama pangkat n ditambah konstanta selanjutnya dikalikan solusi selanjutnya pangkat n. Oke, kalau saya punya beberapa solusi R1, R2, R3, R4, misalnya ada 4 solusi, ya berarti saya akan punya C1, R1N, tambah C2, R2N, tambah C3, R3N, tambah C4, R4N. Oke, tinggal seperti itu saja. Nah, sekarang dari sini kita kemudian cari base case. Di sini kita punya base case di mana n-nya adalah 0. Kita tahu nilainya adalah 0. Sehingga di sini kalau n-nya 0, maka kita akan punya C1 kali 4 pangkat 0 tambah C2 kali min 1 pangkat 0. Atau kalau kita sederhanakan, kita punya C1 tambah C2. Karena berapapun pangkat 0 jadi 1 ya. Dan berdasarkan base case yang kita punya di sini, nilai T0 adalah 0. Berarti dia itu adalah 0. Selanjutnya yang kita punya lagi adalah T1. Dimana kalau T1 berarti saya akan punya C1 4 pangkat 1 tambah C2 kali min 1 pangkat 1. Atau bisa kita tulis jadi 4C1 dikurang C2. Dan berdasarkan base case yang kita punya di sini, T1 nilainya adalah 1. Gunakan substitusi eliminasi seperti yang kalian kenal dulu waktu sekolah. Ini kalau kita jumlahkan, maka kita akan punya 5C1 sama dengan 0, sama dengan 1, sehingga C1 adalah 1/5. Artinya, kita juga bisa dapat C2 adalah minus 1/5, karena dari salah satu persamaannya, di sini C1 tambah C2 adalah 0. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke, jadi tadi itu ya, kita sudah dapat nilai C1 dan C2. Kita lakukan substitusi eliminasi, didapat C1 adalah 1/5, dan kita gunakan salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai C2-nya. Setelah kita dapat nilai C1 dan C2, barulah kita bisa substitusikan ke persamaan atau solusi umum yang kita tadi punya. Artinya Tn itu adalah C1 kali 4 pangkat N, berarti kita punya 1/5 kali 4 pangkat N, dikurang 1/5 kali min 1 pangkat N. Dan ini jelas ada di big data 4 pangkat N. Oke, seperti ini yang bisa kita lakukan untuk pencarian solusi dengan menggunakan persamaan karakteristik. Jadi seperti ini kita ubah ke persamaan karakteristiknya dulu, kita cari solusi R-nya berapa saja yang mungkin, kemudian kita aplikasikan teorema untuk mendapatkan nilai Tn, dan kita kemudian gunakan base cases atau kasus dasar yang ada pada definisi yang pertama tadi. Di sana n sama dengan 0, dia nilainya 0, n sama dengan 1, nilainya 1. Kemudian kita cari nilai konstantanya,
dan kita substitusikan kembali ke TN yang tadi kita punya. Dari situ baru kita bisa lihat berapa nilai asimptotiknya, notasi asimptotiknya. Ini bisa kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Nah, tapi ada kasus khusus di mana kita mungkin punya akar ganda. Misalkan persamaan karakteristiknya itu adalah R, misalnya kita punyanya itu Fn sama dengan 2 Fn min 1 dikurang Fn min 2. Misalkan kita punya persamaan rekursifnya seperti ini. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai Tn sama dengan 2 Tn min 1 dikurang Tn min 2. Untuk menjadi persamaan homogen, maka kita akan tulis ruas kirinya harus menjadi 0. Kita akan bisa tulis seperti ini. Nah, berarti persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurang 2R ditambah 1 sama dengan 0. Di mana ini bisa kita tulis juga menjadi R min 1 kuadrat, yang artinya R1 itu sama dengan R2, yaitu 1. Ini yang dinamakan dengan akar ganda. Jadi kita mempunyai satu nilai yang menjadi solusi untuk R, tapi 2 kali. Karena dia kan pangkat terbesarnya 2 ya, berarti harusnya punya 2 solusi. Cuman dua-duanya kebetulan adalah 1. Itu yang dinamakan akar ganda. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau memakai teorema yang pertama tadi, maka kita akan punya Tn-nya itu adalah C1 kali 1 pangkat N ditambah C2 kali 1 pangkat N. Terkesan seperti ini kan. Tapi ini sebenarnya salah, karena ini kan sebenarnya hanya satu konstanta dikalikan 1 pangkat N aja. Ya kan, ada 2 kali 1 pangkat N ditambah 3 kali 1 pangkat N, yaitu sebenarnya 5 kali 1 pangkat N. Jadi sebenarnya untuk akar ganda seperti ini, teorema yang pertama tadi tidak berlaku. Kita harus mengubah atau mendapatkan solusi dengan teorema 2 yang ada di sini. Yaitu kita tambahkan nilai perkalian dengan N untuk setiap akar ganda. Jadi untuk kasus ini, karena kita mempunyai 2 nilai 1 untuk solusinya, maka Tn adalah C1 kali 1 pangkat N, sama seperti tadi. Nah, yang keduanya bukan hanya 1 pangkat N, tapi kita kalikan lagi dengan N. Jadi inilah solusi umum yang kita punya untuk akar ganda. Jadi kalau misalnya solusi umumnya itu, persamaan karakteristiknya itu bisa saya tulis jadi R min 2 pangkat 3 kali R minus 1 pangkat 2 misalkan. Berarti Tn-nya akan menjadi C1 kali 2 pangkat N tambah C2 kali N 2 pangkat N tambah C3 kali N kuadrat kali 2 pangkat N. Karena tadi 2 ini menjadi akar atau solusi untuk persamaan tersebut, tapi 3 kali, karena pangkat 3. Jadi ada 3 solusi yang bernilai 2. Makanya harus ada 3 solusi 2 pangkat N, tapi yang pertama itu dikalikan N pangkat 0, yang kedua dikalikan N pangkat 1, yang ketiga dikalikan N pangkat 2. Ditambah solusi selanjutnya kita punya R minus 1 kuadrat, berarti solusinya adalah 1. Berarti kita punya C4, 1 pangkat N, ditambah C5 kali N kali 1 pangkat N. Jadi satunya dia merupakan solusi untuk persamaan tersebut 2 kali.
yang ini, makanya kita punya 2 nilai 1 pangkat N. Seperti itu ya. Sisanya sama seperti tadi, kita cari nilai C1, C2, C3, C4, C5 dengan memasukkan nilai base case-nya. Oke, itu saja yang perlu saya jelaskan untuk persamaan karakteristik homogen ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya untuk materi persamaan karakteristik lagi, tapi untuk persamaan yang berjenis non-homogen. Bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya.